Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Natalia Sinaga dengan NPM B1A 022030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi patologi sosial, yang mana saya akan menjelaskan materi patologi sosial mengenai pengertian patologi sosial, ciri-ciri patologi sosial, faktor-faktor, contoh-contoh patologi sosial, dampak dan upaya apa saja yang dapat dilakukan mengenai patologi sosial. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, yuk simak penjelasan saya berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian patologi sosial. Pengertian patologi sosial yaitu adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala sosial yang dianggap menyimpang, merusak, atau bahkan membahayakan kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga istilah patologi sosial ini dianggap sangat berbahaya untuk kehidupan di masyarakat. Istilah patologi ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti pathos dan logos. Pathos merupakan penyakit dan logos merupakan ilmu. Jadi, patologi sosial ini merupakan ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Sehingga patologi sosial sering disebut sebagai penyakit yang ada dalam masyarakat. Dalam sosiologi, patologi sosial sangat merujuk kepada tindakan, perilaku, atau bahkan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan atau bahkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri patologi sosial. Suatu fenomena dapat dikatakan patologi sosial apabila terdapat ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menyimpang dari norma atau hukum maupun budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu merugikan orang lain atau bahkan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu dapat mengganggu ketertiban atau bahkan stabilitas sosial di masyarakat. Yang keempat, timbul akibat faktor internal maupun eksternal seperti kepribadian, lingkungan, ekonomi, budaya yang ada di masyarakat. Yang kelima yaitu menimbulkan reaksi sosial atau bahkan menimbulkan penolakan dan juga sanksi dan stigma dari masyarakat. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya patologi sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat berupa kemiskinan atau pengangguran. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Kurangnya perhatian, pengawasan, atau masalah-masalah keluarga dapat menimbulkan terjadinya patologi sosial di masyarakat. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dapat berupa pergaulan negatif yang terjadi oleh lingkungan sekitar di kehidupan orang yang melakukan atau orang yang mempunyai kepribadian yang tidak baik sehingga dapat terjadi atau berlangsungnya sebuah fenomena patologi sosial. Yang keempat yaitu faktor pendidikan, di mana rendahnya pendidikan di masyarakat atau kurangnya pendidikan atau pengetahuan di masyarakat ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan terjadinya patologi sosial itu sendiri. Kemudian yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini dapat berupa kontrol diri yang lemah dan juga trauma terhadap permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Sehingga dari faktor pengendalian diri atau kontrol diri yang lemah ini juga dapat menjadi sebuah faktor yang akan menyebabkan patologi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini berupa perubahan sosial yang cepat atau modernisasi terhadap suatu wilayah di masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri tidak dapat mengontrol diri dalam suatu perubahan sosial atau modernisasi di kehidupannya. Inilah yang dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan patologi sosial di kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya patologi sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat berupa kemiskinan atau pengangguran. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Kurangnya perhatian, pengawasan, atau masalah-masalah keluarga dapat menimbulkan terjadinya patologi sosial di masyarakat. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dapat berupa pergaulan negatif yang terjadi oleh lingkungan sekitar di kehidupan orang yang melakukan atau orang yang mempunyai kepribadian yang tidak baik sehingga dapat terjadi atau berlangsungnya sebuah fenomena patologi sosial. Yang keempat yaitu faktor pendidikan, di mana rendahnya pendidikan di masyarakat atau kurangnya pendidikan atau pengetahuan di masyarakat ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan terjadinya patologi sosial itu sendiri. Kemudian yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini dapat berupa kontrol diri yang lemah dan juga trauma terhadap permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Sehingga dari faktor pengendalian diri atau kontrol diri yang lemah ini juga dapat menjadi
sebuah faktor yang akan menyebabkan patologi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini berupa perubahan sosial yang cepat atau modernisasi terhadap suatu wilayah di masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri tidak dapat mengontrol diri dalam suatu perubahan sosial atau modernisasi di kehidupannya. Inilah yang dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan patologi sosial di kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh patologi sosial. Contoh-contoh patologi sosial ini merupakan akibat yang terjadi dari penyebab-penyebab yang telah disebutkan sebelumnya. Patologi sosial itu dapat berupa kriminalitas. Kriminalitas ini dapat berupa pencabulan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba dan juga prostitusi, korupsi, KDRT, bahkan gelandangan yang terjadi akibat dari patologi sosial ini. Selanjutnya yaitu mengenai dampak dari patologi sosial itu sendiri. Berdasarkan dari contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula dampak dari patologi sosial, seperti menurunnya keamanan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, kerugian ekonomi, dan juga kehilangan atau rusaknya moral di masyarakat. Namun, dari dampak tersebut, kita juga mempunyai upaya-upaya dalam membenarkan atau membentulkan atau menanggulangi dari patologi sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu masyarakat dapat mengikuti atau dapat melakukan atau melaksanakan beberapa pendidikan karakter dan moral untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan moral atau kepribadian yang rusak di masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang bisa mungkin dibantu oleh pemerintah. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan memungkinkan masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok pemuda yang mungkin akan kedepannya bisa merusak tatanan di masyarakat itu dapat kembali melakukan aktivitas yang lebih produktif, sehingga tidak jadi atau sehingga dapat mengurangi potensinya patologi sosial itu sendiri di masyarakat. Yang ketiga yaitu pembinaan keluarga. Pembinaan keluarga ini dapat mengurangi terjadinya KDRT di dalam keluarga itu sendiri, dan juga penegakan hukum yang ada di masyarakat dengan tegas itu dapat mengurangi dari efek patologi sosial ini sendiri. Selanjutnya yaitu program rehabilitasi ini dapat diberikan kepada masyarakat atau kepada pemuda yang telah melakukan patologi sosial yang sekiranya apa yang mereka perbuat ini sudah menjadi kebiasaan atau bahkan perbuatan-perbuatan mereka ini sudah dianggap sangat-sangat berat untuk dilanjutkan atau terjadi di masyarakat. Yang keenam yaitu penguatan nilai budaya dan juga moral. Dengan penguatan nilai budaya dan juga moral yang ada di masyarakat, ini diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan atau membenarkan atau bisa juga dapat merehabilitasi semua tatanan moral yang sudah dirusak di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan mengenai patologi sosial dari saya. Apabila ada salah kata, penjelasan dan juga perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.